Jaja Miharja yang memiliki nama asli Sulaiman Miharja mendapatkan penghargaan Bintang Budaya Paramadharma karena dianggap berjasa di bidang seni dan hiburan melalui pendirian Orkes Melayu sejak tahun 1965 dan ia juga aktif sebagai presenter kuis puluhan tahun. Jaja juga dianggap layak mendapatkan penghargaan karena berkarir sebagai aktor lebih dari 50 film. Selain Jaja Miharja, artis lain yang mendapatkan penghargaan yang sama seperti Jaja Miharja adalah Gombloh, Slamet Raharjo, dan Waljina. Bintang Budaya Paramadharma diberikan kepada saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berkutik saat digeruduk puluhan mahasiswa UI soal polemik sektor perpajakan. Momen tersebut terjadi usai Menteri Keuangan memberikan kuliah umum di kampus FISIP UI Depok. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya. Sementara mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB naik. Namun alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas keamanan. Gejolak perlawanan terhadap Bupati Pati Sudewo terus bergulir. Kali ini ratusan warga Pati menggeruduk kantor pos Pati untuk mengirimkan surat ke KPK. Surat berisi desakan penetapan Sudewo sebagai tersangka. Kantor pos Pati Jawa Tengah dipenuhi ratusan warga Pati. Kali ini bukan untuk berdemo, tapi mengawal pengiriman surat ke KPK berisi desakan agar Bupati Sudewo ditahan dan ditetapkan tersangka dugaan korupsi pembangunan rel kereta. Surat dikirimkan kemarin dan diperkirakan sampai di KPK besok. Kasus dugaan korupsi rel kereta terjadi saat Bupati Sudewo menjabat anggota Komisi 5 DPR RI. Dalam kasus itu, Sudewo diduga menerima sejumlah uang fee dari rekanan proyek. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Pemeriksaan terhadap Sudewo seharusnya berlangsung Jumat pekan lalu, namun Bupati Pati itu mangkir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati wabah campak mengintai buah hati Anda. Data Kementerian Kesehatan dalam 7 bulan terakhir sudah ada 17 balita meninggal dan 2.000 lebih kasus suspek campak, termasuk di Jakarta dan Tangerang. Wabah campak kembali merebak di Indonesia. Dalam 7 bulan terakhir, puluhan balita meninggal akibat sakit campak. Di Bangkalan, Jawa Timur, seorang balita di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu meninggal akibat campak. Dengan total pasien balita campak mencapai 275 orang sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Sementara di Kabupaten Sumeneb dilaporkan 17 anak meninggal akibat wabah campak dengan total kasus suspek campak mencapai 2.035 dalam 7 bulan terakhir. Dari 17 kasus kematian campak, 15 diantaranya tidak pernah diimunisasi campak dan 2 lainnya belum mendapat vaksinasi campak lengkap. Pasien campak memang mengalami peningkatan yang signifikan ya untuk angka kejadiannya dibanding tahun-tahun lalu. Mulai bulan Januari sampai Agustus 2025 ini didapatkan 275 pasien campak. Kementerian Kesehatan menetapkan status KLB campak di Kabupaten Sumeneb dan menggelar vaksinasi massal ribuan anak mulai kemarin. Data Kemenkes ada total 46 KLB campak di 42 wilayah Indonesia dengan total kasus suspek campak 3.444. Termasuk di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Serang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Campak merupakan penyakit menular yang diakibatkan virus campak. Gejala awal demam tinggi, diikuti bercak merah di wajah dan punggung, serta batuk pilek hingga mata merah. Campak masih menjadi wabah lantaran cakupan imunisasi campak tidak mencapai target. Pada 2023, vaksinasi campak hingga dosis kedua hanya 86,6% dan turun di 2024 hanya 82,3%. Padahal cakupan imunisasi seharusnya sampai 95% untuk mencapai kekebalan komunal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang imam masjid ditikam pria tidak dikenal saat sholat subuh berjamaah di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dalam rekaman kamera pemantau masjid, pelaku tiba-tiba mendekati korban yang sedang memimpin sholat. Beberapa saat kemudian pelaku menikam korban dengan pisau di bagian perut. Pelaku sempat akan kabur usai melakukan penikaman. Namun jemaah lain yang melihat hal tersebut langsung mengamankan pelaku. Pelaku yang tertangkap kemudian menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur. Polisi kesulitan mendalami motif pelaku melakukan penikaman karena keterangan pelaku yang berubah-ubah. Pemirsa, bentrokan antar warga terjadi di Kecamatan Bikomi, Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Seorang warga tertembak di bagian bahu kanan. Kenapa ada kamera? Ibu, yang perempuan datang menjagain. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Titan Muhammad Lukman, seorang mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang tewas di kamar kontrakannya di perumahan Wisma Permai, Kecamatan Mulyorejo. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi terlentang di atas kasur kamarnya. Ibu Titan tak kuasa menahan tangis, tak menyangka anaknya tewas dengan mengenaskan. Polisi yang datang ke lokasi telah menggelar olah TKP. Polisi menemukan tabung gas nitrogen di samping jasad Titan. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Namun, menurut para saksi, korban pernah mengaku memiliki banyak permasalahan. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diautopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Bentrokan antar warga pecah di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, Senin siang. Ketegangan bermula dari perselisihan antar warga di perbatasan Desa Inbate akibat pergeseran patok batas negara, lalu memuncak hingga terjadi aksi saling serang dengan batu. Salah satu warga sipil menjadi korban dalam insiden ini. Bahu kanannya tertembus peluru diduga dari aparat keamanan Timor Leste yang ada di lokasi bentrokan. Korban langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Keva Menanu. Memang benar ada insiden penembakan, tetapi arahnya sampai sekarang kami terima tidak ada korban jiwa sama sekali. Memang ada salah satu warga yang terkena, tetapi menderita luka minor. Aparat TNI dan Polri langsung memperketat penjagaan di lokasi kejadian agar tidak terjadi kejadian serupa yang membahayakan warga sipil. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan.